Apakah nama Osman I atau Osman Ghazi terdengar asing untuk kalian? Beliau adalah pendiri kerajaan Utsmaniyah. Satu, garis keturunan dan masa kanak-kanak. Meskipun tanggal pasti kelahiran Osman tidak ditentukan, beberapa sumber menunjukkan bahwa ia lahir pada tanggal 13 Februari tahun 1258 Masehi. Kemal Pasha Zade mengatakan bahwa Osman kemungkinan besar lahir sekitar pertengahan abad ke-13, kemungkinan pada tahun 1254 Masehi. Beberapa sumber yang tersedia setuju bahwa ia lahir di kota Sogut. Osman adalah putra bungsu Ertugrul dan ibunya bernama Helime Hatun. Dua saudaranya yang lain adalah Saiki Bey dan Gunduz Bey. Osman dibesarkan dengan cara tradisional Turki nomaden. Dia belajar gulat, ilmu pedang, menunggang kuda dan menembakkan panah. Sejak kecil dia sangat baik hati dan selalu berperilaku jujur dan bijaksana. Ia juga diajarkan prinsip-prinsip Islam oleh seorang syekh sufi yang bernama Edebale, dan ini tercermin dalam kepribadian dan gaya hidupnya. 2. Istri dan anak-anaknya. Di tahun 1281 Masehi ketika di umur 23 tahun Osman Ghazi menikah dengan Malhun Hatun anak dari Ömer Abdulaziz Bey Wazir Seljuk Anatolia. Istri Osman Ghazi ada dua, yang satu lagi adalah Rabia Bala Hatun, putri dari Syekh Edebale. Osman memiliki 7 orang anak, Orhan, Aleadin Pasha, Fatma Hatun, Pazarli Bey, Koban Bey, Melik Bey dan Hamid Bey. Kelak Orhanlah yang menggantikan kepemimpinan Osman Ghazi. 3. Menjadi kepala suku Kai. Pada sekitar tahun 1281 Masehi, Ertugrul meninggal di usia 90 tahun, dan pimpinan suku Kai diteruskan oleh Osman Ghazi. Osman Ghazi mengambil alih kepala suku dan mengorganisir pasukannya untuk berperang melawan Bizantium. Pada saat inilah, kekuatan Osman mulai terkenal di kalangan pengembara dan tentara bayaran yang kemudian bergabung di bawah kekuasaannya. 4. Mimpi Osman Ghazi. Osman Ghazi bermimpi. Dia melihat bulan muncul dari dada Syekh Edebale dan masuk ke dalam dadanya sendiri. Lalu sebuah pohon tumbuh dari pusarnya dan naungannya mengelilingi dunia. Di bawah naungan ini ada gunung-gunung, dan sungai-sungai mengalir dari kaki setiap gunung. Beberapa orang minum dari air yang mengalir ini, yang lain menyirami taman. Sementara yang lain menyebabkan air mancur mengalir. Ketika Osman Ghazi terbangun, dia menceritakan mimpi itu kepada Syekh Edebale. Syekh Edebale percaya bahwa mimpi itu meramalkan kerajaan masa depan Osman yang makmur. Tidak lama setelah itu Syekh Edebale menikahkan putrinya Rabia Bala Hatun dengan Osman Ghazi. Dan benar saja kelak kerajaannya mampu menguasai 3 benua di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni. 5. Mendirikan kerajaan Utsmani, dan menjadi Raja Utsmani pertama. Ketika Raja Alauddin Qaybaqubas dari dinasti Saljuk masih hidup, Osman selalu setia kepadanya dan menjadi tentara pelopor sultan, sehingga karena kegagahnya diberilah daerah merdeka yang lebih luas kepadanya, dan diberi izin memakai mata uang sendiri, dan membolehkan memakai nama sendiri di dalam khutbah Jumat. Tradisi kerajaan Islam dulu, setiap raja yang memimpin di suatu daerah namanya selalu disebut dalam khutbah Jumat, mungkin sebagai bentuk penghormatan. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Osman Ghazi mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Utsmani di Turki pada 1299 Masehi. Kalau teman-teman baca buku sejarah umat Islam karya Buya Hamka, setelah menjadi raja, dia mengirim surat kepada kerajaan-kerajaan kecil di dekat kerajaannya. Dalam surat itu Osman Ghazi memberikan 3 pilihan kepada raja-raja itu. Pertama masuk Islam, kedua membayar jizyah, ketiga perang. Ia lantas melakukan beberapa penaklukan terhadap wilayah-wilayah yang penting, salah satunya adalah kota Yenisehir, yang kemudian dijadikan ibu kota Utsmani yang pertama. Pada 1302 Masehi, setelah mengalahkan kekuatan Bizantium di dekat Nisya, Osman terus memperluas kendalinya kedua arah, bagian utara di sepanjang aliran sungai Sakarya, dan barat daya menuju Laut Mahmara. Misi itu dapat diselesaikan pada 1308 Masehi, dan dilanjutkan dengan penaklukan Efesos, di dekat Laut Aegea. 6. Wafatnya sang pendiri kerajaan Utsmani. Menjelang akhir pemerintahannya di Kesultanan Utsmani berupaya menaklukkan kota Bursa, Osman Ghazi mulai menderita asam urat, dan tidak dapat menemani anak buahnya dalam kampanye lagi atau menyaksikan pengepungan Bursa. Jadi dia mempercayakan putranya Orhan untuk menyelesaikan tugas besar ini. Tanggal pasti kematian Osman Ghazi masih bisa diperdebatkan.
dikisahkan bahwa beliau wafat pada tanggal 21 Ramadan 726 Hijriah, atau tanggal 21 Agustus tahun 1326 Masehi dalam usia 70 tahun. Sejarawan Utsmaniyah abad ke-15, Rouhi Celebi, yang menulis sejarah Kesultanan Utsmaniyah hingga 1481 Masehi, menunjukkan bahwa Osman meninggal pada tahun 1320 Masehi. Namun, Uruk Adiloglu, sejarawan Utsmaniyah lain yang hidup pada masa Sultan Mehmed Sang Penakluk dan Bayezid II, mengatakan bahwa Osman meninggal pada tahun 1327 Masehi. Setelah kematiannya, Osman Ghazi sempat dimakamkan di kampung halamannya di Sogut. Namun, Orhan memindahkan makamnya ke Bursa, setelah berhasil menaklukkan kota tersebut dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah yang baru.